Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang value proposition Canvas dan bisnis model Canvas dari bisnis kami yaitu Tabula atau tahu bulat mozzarella. Nah, di sini kelompok 2 ini beranggotakan antara lain Saya Noah Revani Ratri. Saya Dara Safira Frizal. Saya dengan Indi Nadita. Dan saya Putri Primasari. Next. Nah, Tabula ini merupakan inovasi cemilan tahu bulat yang berisikan keju mozzarella. Nah, biasanya tahu bulat ini kan hanya memiliki satu variasi saja, yaitu tahu bulat kopong. Nah, maka kami memiliki ide nih untuk mengembangkan tahu bulat dengan memberikan isian keju mozzarella. Kenapa sih kita memilih bisnis ini? Karena tahu bulat sendiri ini merupakan salah satu cemilan favorit yang cukup mudah untuk ditemui dan harganya juga yang sangat terjangkau ya. Dan selain itu teksturnya yang lembut di dalam dan crispy di luar, jadi dia itu mudah nih untuk dikonsumsi oleh semua orang. Selain itu penyajiannya pun juga cepat. Next. Dan selanjutnya ada value proposition Canvas akan dibacakan oleh Kak Dara. Silakan Kak. Baik, bagian dari customer job ini, tahu bulat ini dibutuhkan sebagai cemilan untuk bersantai, dan tahu bulat ini juga memiliki varian yaitu seperti di dalamnya ada cheese atau yang original. Dan tahu bulat ini cemilan yang bisa dinikmati semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Bagian tahu bulat ini kami juga memiliki keuntungan, yaitu seperti sangat cocok untuk dikonsumsi saat bersantai dengan keluarga atau saat teman untuk bekerja atau mengerjakan tugas. Dan tahu bulat yang enak ini terdapat berbeda dari tahu bulat lainnya karena ia memiliki keju mozzarella yang meleleh ketika kita memakannya. Dan tahu bulat ini juga dapat dibeli secara berulang karena enak dan harganya yang murah. Dan pains-nya itu yaitu banyak yang menjual tahu bulat sehingga harus membuat variasi yang berbeda dari yang lainnya. Dan yang kedua, harga yang mungkin menjadi mahal karena kami menggunakan bahan-bahan yang sangat premium. Dan berikutnya, cemilan yang berminyak dan tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan ya. Untuk bagian value proposition akan dibacakan oleh Kak Indi. Silakan Kak. Oke, next ada value proposition. Ini dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama gen creators. Semua kalangan dapat menikmati tabula, terutama bagi pecinta tahu bulat atau mozzarella. Kedua, mendapat cemilan yang mudah ditemui dan enak. Ketiga, menjadi cemilan favorit terutama untuk anak-anak dan remaja. Yang selanjutnya ada products dan service. Di sini cemilan kekinian. Yang kedua, tahu bulat yang memiliki isian keju mozzarella. Jenis yang ketiga ada pain relievers. Yang pertama, mempertahankan rasa asli tahu bulat dan membuat mozzarella sebagai isian yang lezat. Yang kedua, menggunakan minyak yang sehat dan mengurangi penggunaan minyak goreng yang berlebih. Yang ketiga, memilih bahan-bahan premium, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Revani. Selanjutnya di sini ada bisnis model Canva. Untuk yang pertama saya akan bahas customer relationship. Di sini terdapat potongan harga loyal customer, lalu ada endorse influencer, email marketing, dan menanggapi saran dan kritikan dari customer. Terus membuat reward untuk pelanggan-pelanggan tetap dan aktif berinteraksi di media sosial dengan menggunakan konten menarik. Terus kemudian ada channels. Di sini kita menggunakan e-commerce, media sosial,
misalnya Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Terus secara offline dengan membagikan sampel makanan gratis di sekitar area penjualan kami. Kemudian aplikasi pemesanan makanan online, misalkan lewat aplikasi Gojek, Grab, atau Shopee Food. Kemudian mengikuti festival kuliner atau pameran di instansi lainnya. Kemudian ada customer segments, terdiri dari orang-orang di kota besar, khususnya pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa, hingga pengusaha. Kemudian ada orang-orang yang suka mencari cemilan di waktu santainya, dan orang tua yang mencari alternatif lauk atau cemilan sehat untuk anak-anaknya. Kemudian di sini ada revenue streams. Sumber utama pemasukan Tabula adalah penjualan menu makanan kami, baik secara offline maupun online, melalui kerjasama dengan GrabFood, GoFood, maupun Shopee Food. Modal awal dari pribadi, dana dari investor, penjualan Tabula atau makanan pendamping, dan sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada nanti. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Putri Primasari. Oke, selanjutnya ada key partners. Key partners ini antara lain ada supplier bahan baku produk, lalu marketplace, distributor, dan key opinion leader atau influencer. Lalu di bagian key activities, kita mempromosikan Tabula ini dengan membuat konten, lalu mempertahankan kualitas dengan pembuatannya yang menggunakan tahu yang berkualitas juga, serta proses pembuatan yang steril sehingga dapat terjamin nih untuk dikonsumsi siap saja. Lalu produknya yang dikemas dan siap untuk dijual. Dan yang terakhir, menarik lebih banyak konsumen. Lalu ada key resource, ini antara lain memastikan mozzarella yang baik dan dapat meleleh nih saat kita makan. Lalu memperhatikan bahan baku yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir, SDM atau sumber daya manusianya antara lain karyawan. Nah, di cost structure ini kita ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya packaging, biaya promosi, dan gaji karyawan. Nah, untuk point value propositions-nya, ada bahan baku yang dipilih ini untuk pembuatan tahu bulat isi mozzarella ini terbuat dari bahan yang berkualitas. Lalu dibuat secara higienis, sehat, tanpa pengawet, dan bahan adiktif lainnya sehingga aman nih untuk anak-anak. Lalu tahu bulat yang diisi dengan keju mozzarella yang memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Dan yang terakhir, tahu dan keju mozzarellanya memiliki kandungan antara lain energi protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, natrium, dan fosfor. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih pemaparan kami tahu bulat kelompok 2 Tabula mozzarella. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.